Kita kehadiran Rizky Aulia Ucup. Sampai akhirnya lu ikut dalam tim pertama Sinkronis pertama lu udah ya. Sinkronis kan udah ada dari tahun 2000 ke 2001 waktu itu acara tahun baruan di Sentul kan. Sinkronis yang di IX tuh ya gue ikutan kerja jadi tim talent koordinator saat itu. Oh lu talent koordinatornya. Iya. Terus habis itu gue sama temen kampus gue Ferry Dermawan yang sekarang bikin Joyland itu. Kita bikin Jakarta Atmosphere waktu itu gue diajak sama Ferry 2009 akhir tuh November. Jakarta Atmosphere gue masih bantuin 2010 akhirnya gue udah selesai di 2010 udah habis itu The Majors terus dan gue jadi manajernya Aditya Sofian, jadi manajernya Morfem, manajernya Superglad saat itu Stepping Stone gue tuh pas manajerin Bara Suara kali ya. Pas Bara Suara 2014 ya itu mulai keluar lah gitu nama gue gitu. Lu kan pasti memang pengalamannya dari Sinkronis lah udah tahu gimana caranya dan yang paling penting itu kan kalau dilihat event gede ini mencari uangnya ya. Iya sebenarnya paling utama adalah sebelum lu bikin acara lu bikin perhitungan yang detail banget. Jadi pesta pora pertama lu ngelis dulu talentnya, lu tanya dulu satu-satu baru lu ngitung. Ya waktu itu kita sebagai bos kreator udah coba gambling deh nih. Ada investment di situ, naro ke artisnya, langsung announcement ternyata ya beruntungnya saat itu langsung 17.500 tiket yang laku pas announcement pertama. Langsung anjing serius dong nih. Kayak hotel tuh biasanya langsung gue booking 5 lantai deh. Nggak kebutuhannya ternyata cuma 2 lantai ya udah gitu. Jadi kayak gue langsung booking 5 lantai biar menyiasati band datang bisa langsung masuk kamar, band datang masuk kamar. Yang belakang Expo itu persis gitu. Holiday Inn. Iya udah 3 juta sekarang semalam ya. Mahal banget. Bentar lagi segedung lu booking ya. Booking gitu. Sampai tutup duluan sebelum mulai. Kita coba balik berangkat ke pesta pora pertama Cup. Ini gue buat orang-orang yang ternyata gue gak nganggap Jakarta deh, dia di kota lain. Gue terinspirasi Kiki Ucup, gue pengen juga bikin di kota lain. Wow. Lu kan pasti memang pengalamannya dari Sinkronis lah, udah tahu gimana caranya dan yang paling penting itu kan kalau dilihat event gede ini mencari uangnya ya. Betul. Kan kalau nyari uang dari tiket gampang kalau laku. Betul itu dia. Kalau lu laku kita ngobrol. Nah kalau kota lain bikin dengan nama yang sama juga belum tentu juga ujuk-ujuk langsung ada yang beli. Betul. Pada akhirnya kan tentang lu gimana menarasikannya, gimana orang. Ya sebenarnya paling utama adalah sebelum lu bikin acara lu bikin perhitungan yang detail banget yang gitu. Yang harus lu lakuin pertama adalah perhitungan dulu. Lu udah ketahuan mau ngundang siapa kan lu udah dapet riders artisnya segala macam, lu ngecek ke vendor, perhitungan udah detail tuh sampai perizinan, sampai lu bangun tenda Sarnafil. Berapa keluarnya ya itu lu harus nyari modalnya dulu. Misalkan jadi pesta pora pertama lu ngelis dulu talentnya, lu tanya dulu satu-satu baru lu ngitung. Ya gue nelpon dulu semuanya. Oke, ketemu angkanya nih. Belum keseluruhan ya ketemu angkanya. Ya udahlah gue waktu itu kita sebagai bos kreator udah coba gambling deh nih. Kita jalan aja dulu, kita ada investment di situ, naro ke artisnya, langsung announcement ternyata ya beruntungnya saat itu langsung 17.500 tiket yang laku pas announcement pertama. Langsung anjing serius dong nih. Iya. Nah dari situ gue langsung leluasa tuh kayak target kita 15.000. Udah lebih 2.500 dari target. Jadi waktu pertama lu buat target itu Gambir Expo-nya udah lu book dong? Gambir Expo udah. Tapi belum segede itu dulu. Atau lu tambah-tambah? Jadi Gambir Expo saat itu kan gue pakai Gambir Expo doang. Makanya target gue 15.000 kan. Pas satu 17.500 ya gue akhirnya nyewanya si open space sama yang ada stage sebelah sini lah, stage festivalis main tuh. Saat itu ya udah karena udah di 17.500 kita ngeliat wah udah ada modal nih gitu. Ya gue langsung leluasa dalam artian gue udah tahu nih mau ngundang bandnya siapa lagi nextnya berikutnya gitu. Karena gue ngepaguin budget talent tuh misalkan di angka 7M gitu. Ya udah, ya gue bikin perhitungan langsung 7M nih gue bisa dapat siapa aja, udah belakang deh gue pakai 3M dulu deh buat yang depan-depannya dulu gitu. Waktu pesta pora pertama lu total dapat penonton berapa banyak? 88.000. 3 hari ya? 3 hari itu. Itu di luar target lu sebenarnya maksudnya? Di luar targetnya 45.000. Selama 3 hari itu? Iya. Tadinya awalnya target 45.000 langsung 17.500 yang beli tiket. Ya udah dari situ gue ngeliat kayak
emang gue nggak nyari sponsor duluan. Pokoknya gue mau bawa data tiket gue ke sponsor karena kan udah langsung exact data kan. Kayak ini udah gue udah 17.500 per harinya yang datang di gue, trafficnya udah ketahuan, orang langsung kayak langsung punya bayangan dibanding target gue sih 20.000 nih. Terus sponsor nanya kalau 20.000 nggak nyampe gimana? Misalkan gitu kalau gue nggak bawa data ya nyampe lah karena ada artis ini kan jadi bias kan jadi kan. Nah, kalau ini gue udah 17.500 nih udah. Berarti memang sebenarnya kan kalau bikin event tuh lu punya 3 pemasukan ya. Khusus festival kali ya. Biasanya kalau event-event kayak gue bikin stand up tuh cuman sponsor dan tiket. Betul. Kalau lu kan satu ada investment satu lagi dong. Investment kan buat modal kan sebenarnya. Lu modal revenue sih tetap 2 sama tiket sama sponsor. Investment orang yang mau ibaratnya kan kalau di awal kita harus ada modal. Misalnya gue nggak punya modal, gue harus nyari investor deh. Lu di Investapora tuh sempat nyari gitu, nyari kita ngetok teman satu-satu tuh. Kemarin tuh jadi bos kreator kan berempat dah. Gua, Rian, Adi sama Tian gitu. Ya kita masing-masing ngetok-ngetok ini kita butuh segini segala macam gitu. Tapi kita udah ngasih perhitungan yang dan ditambah udah tiketnya udah jelas dan ya udah kelihatan gitu dari awal. Itu malah lebih mudah kan. Kalau di film kan kita juga ada investor. Iya kayak gitu. Kalau di film tuh investor kan bisa dibilang bukan pinjam duit. Tapi ya kalau filmnya naruh duit, kalau filmnya laku ya kita untung bareng. Kalau enggak ya enggak. Rugi. Itu sistem kerjasamanya bisa gitu juga. Jadi bukan bunga, jadi sharing profit kan. Kalau di musik event gitu bisa dua, bisa pinjam duit. Bisa sistem bunga. Bisa bunga ya. Tinggal gimana yang paling make sense aja. Sebenarnya paling aman kan kayak gitu kan. Untung berbagi gitu. Rugi sama-sama. Kalau bunga kan lebih resiko. Harus nyari investor yang satu visi kalau mau. Iya, susahnya kayak gitu. Kalau bunga kan lebih gampang nyarinya. Masih nyari investor. Cuman jadinya lu berhutang ya kalau sampai tidak ada apa-apa ya. Coba lu tahun ini targetnya berapa penonton? Targetnya sih 35.000 per hari. Jadi 105.000. Iya, 3 hari. Amin dong. Amin. Boleh diumumin gak sih sekarang udah perkiraan berapa persen asumsi atau apa? Ya sekarang perkiraan berapa persen tuh berarti? Kalau dari 35.000 sekarang udah laku 22.000 berarti berapa persen tuh? Ya udah 60%. Udah 60%. 70% udah. Itu per hari, 22.000 per hari. Per hari iya. Udah 70%. Berarti next penjualan tiket berikutnya tanggal masih ada. Lu buka lagi 25 Agustus. Lu buka lagi itu. Teman-teman 25 Agustus ada peluang, harganya pasti udah beda sama yang dulu-dulu ya. Iya, itu udah daily tiket, early entry tiket sama 3D pass itu harga normal. Berarti ini penjualan tiket fase terakhir. Setelah 25 September masih ada lagi pembukaan. Itu udah gue buka sampai habis aja. Sampai habis aja. Kalau udah habis lu tutup aja kayak gitu ya. Biasanya kan gue buka sehari buka sold out tutup, sehari buka sold out tutup. Biasanya cuma 24 jam. Kalau udah habis berarti tinggal silakan mencari di sosial media terdekat teman-teman kalian yang menjual ya. Mau lepas atau enggak gitu. Tinggal silakan nyari di Twitter tuh WTS tuh. want to sell hati-hati tapi. Iya, itu agak-agak bahaya kalau iya karena kalau nggak nyari bener kadang-kadang sekarang yang banyak yang scam. Bahkan tahun lalu ada yang sampai bikin gelang invitation sendiri Pestapora kelihatan sama kita palsu nih gitu. Karena beda bahan kan kita bahannya. Sampai bikin ya nggak tahu calo nggak tahu apa sampai bikin gelangnya sendiri. Tapi ngomong-ngomong calo, lu pro calo nggak? Gue sebenarnya dibilang pro enggak, dibilang kontra enggak. Pada akhirnya kan calo udah beli tiket gue ya. Makanya kan objektif gue tiket gue terjual. Yang penting dia tidak memalsukan kan. Betul. Iya benar, dia tidak memalsukan. Kalau yang malsuin kan udah scam kan. Kalau misalkan kayak kemarin ramai Coldplay, banyak calo yang beli. Kalau gue sebagai promotor ya nggak bisa ngontrol juga gitu. Masa lu di formnya nanti lu calo atau bukan? Lu mau gimana? Ngasih validasinya gimana? Enggak, ini realistis sih kalau menurut gue sih. Dia beli 5, 2 buat dia, 3 dijual lagi. Lebih harga wajar kan. Kalau dari sudut pandang promotor kan ya tiket gue udah laku gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal tiket nih ya, gue tuh suka penasaran ya. Gimana lu menentukan harga jual tiket di awal Cup? Kalau gue pasti dari RAB. RAB dibagi karena itu kan kadang-kadang membagi kalau sampai laku kan semua. Kadang-kadang tuh kita suka kalau gue nggak tahu kalau Cup. Kemurahan nggak ya? Terus diganti kemahalan nggak ya? Lama banget padahal udah ngebagi nama RAB gitu. Kalau gue patokannya RAB sih. Jadi kayak ya main misalkan emang keluar nih harga RAB ya gue bagi ke berapa kali penjualan tiket kan. Nah tiket pertama gue bukanya biasanya yang kayak emang udah gue main rednya di tiket pertama deh gitu. Tapi pada akhirnya di ujungnya tetap keseluruhannya gitu. Untuk Pestapora tahun ini berapa kategori? Berapa fase penjualan? Bukan, harga tiketnya ada berapa itu? Ada berapa kategori harga tiket? Presale 1, Presale 2, tiket lebaran, early entry,
daily entry udah itu doang. Dan semua dan dia kan kalau festival cuma satu jenis Mas. Lu nggak ada ini gak kan ada jenis gitu nggak ada. Kan ada yang dekat panggung, megang panggung, salaman nggak ada. Semua sama aja ya. Semua sama aja karena kita emang no boundaries. Iya. Karena kemarin kita bertemu di event salah satu di Fuji Rock kan. Fuji Rock itu kan gitu ada jenis kan, ada jenisnya semakin dekat. Ini nggak ada nih. Kalau nggak salah ada yang semakin dekat ya. Iya yang depan green stage itu kan ada yang VIP area gitu. Kalau lu lihat dari event luar, kita contoh Fuji Rock karena sama-sama bareng ke sana. Apa yang menurut lu event di luar bisa diaplikasikan ke Indonesia atau event kita menurut lu udah jauh lebih baik atau? Beda banget sih Dip, menurut gua event di luar kan mereka terjadi karena tradisi ya, budaya tahun-tahunan lu datang ke sana. Lu bayangin deh. Kalau kemarin gue pas ke Fuji Rock itu, ini event kalau dibikinnya di Jakarta pasti udah ada thread Twitter nih. Thread Twitter komplain, jalannya jauh, signage-nya nggak ada, gitu. Bahkan lu nggak tahu nih stage ini yang di mana ya, stage-nya di mana. Itu yang gue sempet nyari tuh. Iya. Rundown ini di mana gitu. Tapi selama misal penontonnya fine-fine aja walaupun dengan fasilitas yang minim gitu ya. Dengan informasi yang minim penonton fine-fine aja. Nah kalau di Indonesia emang beda lapangan menurut gua. Indonesia tuh udah terbiasa dengan hal yang lu dimanja banget sebisa mungkin lu harus perfect banget nih, nggak boleh ada kekurangan gitu. Orang antri toiletnya panjang banget di festival ini, dibikinin thread di Twitter gitu. Jadi emang lu mesti berat banget bikin event di Indonesia tuh kayak lu nggak boleh miss dikit udah lu jadi viral gitu. Kemarin yang pas gue datang di sana yang gue tangkap adalah contoh sampah ya. Sampahnya kan ngebagi dari mulai kertas, bekas makanan, plastik, banyak banget dan titiknya banyak. Gue pikir apakah bisa, gue bukan mengdiskreditkan Indonesia, tapi apakah bisa semudah ini ketika kita pindahin ke Indonesia gitu kan? Itu dia, makanya ini kan kayak satu botol minum gitu. Tutupnya lu mesti buangin di sini. Plastiknya dicopot plastik dulu. labelnya copot dulu, buang yang ke sini, botolnya lu buang ke sini. Airnya dipisah dulu, Cuk. Iya, kalau di sini kayak udah biar orang yang ngaturin nanti gitu. Kebanyakan kan kayak gitu. Beda mindset sama budaya juga sih kalau menurut gue sih itu. Betul, emang beda kebiasaan di sana. Apalagi lu Jepang kan yang emang udah ya bisa termanage banget. Bahkan orang yang datang ke sana gue lihat tidak semuanya pengen menikmati musik, tapi menikmati camping dan jalan-jalan bareng keluarga. Orang gue kesana nggak nonton band, gue nonton sulap, orang main stand up comedy Jepang, bahkan mereka sistem tiketnya aja dari depan cuma ngeliatin gelang doang, nggak ada tuh nge-scan gitu. Kalau kita harus kan. Tas aja nggak diperiksa, Dip. Gue diperiksa diperiksa tapi nggak yang sistem ya kan pemeriksaan di gedung aja cuma ada di Indonesia, di sana kan nggak ada kan. Kayak gelang cuma angkat gelangnya gitu udah. Jadi kayak bisa sepercaya itu. Nah, gitu gue pengen nanya nih soal pengamanan karena kalau nggak salah banyak kan. Kalau nggak salah tahun lalu gue pernah baca kan ada konser yang akhirnya berhenti itu karena over capacity segala macam. Yes, bagaimana lu mengantisipasi itu karena dengan festival musik dengan jumlah penonton yang puluhan ribu gitu banyak itu potensi chaos kan pasti ada ya. Betul. Nah, bagaimana lu mengantisipasi itu sih? Kalau dari gue sih sebenarnya kuncinya ada di flow orang ya. Biasanya yang bikin orang emosi kan karena mungkin lu harus mikirin tuh dari pertama tuh tentang kayak flow orang nih akan kayak gimana. Makanya lu mesti bekerja sama yang udah biasa ngelakuin itu. Maksudnya flow orang masuk dari mana, yang ini cuman bisa buat berapa orang, ini buat berapa orang. Terus nanti stage ini sama stage ini bubarannya, stage ini mesti selesai dulu nih biar bubarannya kemana. Itu detail banget karena itu pengaruhnya ada di masalah treatment overlay, masalah crowd control, masalah rundown gitu. Jadi lu urusan itu lu disiplin banget dan lu ngikutin SOP banget ya. Gue pasti lu lempar ke pihak luar untuk kerjasama gitu. Bahkan semakin banyak orangnya berarti juga pengamanannya semakin banyak ya. Betul, semakin banyak pengamanan karena ya adanya pengamanan sebenarnya kan buat ngejagain kalau terjadi sesuatu. Itu. Ya bisa cepat kan gitu. Nah pada akhirnya kan kalau nggak ada kejadian sesuatu ya pengamanan ini buat ngatur-ngatur flow doang ya. Kuncinya sebenarnya ada di flow sih. Sama ya yang biasa terjadi ricu kan karena copet itu. Kan. Itu. Karena kalau copet sama kayak calo lu nggak bisa validasi dia copet atau bukan karena copet beli tiket sekarang. Bentuknya juga belum tentu nggak rapi loh copetnya bisa. Mereka modal lo beli tiket kayak beli tiket pas Tapora misalkan 600.000 gitu.
Ya satu handphone aja udah balik modal dia. Makanya dia juga berpikir juga. Dia ngafalin lagu dulu lagi. Sambil ngafalin lagu. Copet udah berpikir gitu kan? Juga tuh. Iya betul ya. Biasanya kan sekarang kebanyakan ricuhnya gara-gara itu. Kalau masalah overcrowd kan ya lu mesti prediksi. Misalkan lu ada yang di indoor nih kapasitinya berapa. Nanti flow orang jangan disamain gitu. Mungkin yang di Istora kemarin kayak flow orang pintu masuk sama pintu keluar sama gitu. Sedangkan orang kalau mau keluar dari situ mesti lewat mana dulu yang jalannya kecil. Nah itu masalah flow yang mesti dipikirin banget sih. Treatment orang, pintu ini mesti dibuka jam segini ya, buat orang keluar jam segini udah bisa lewat sini gitu. Yang bawa anak bisa lewat mana. Tapi sebenarnya gitu. di Indonesia itu kayak kayak perusahaan security company gitulah ya. Sebenarnya ada dan berkompeten kan untuk mengatur itu semua. Kan. Mereka profesional semua kok dan bertanggung jawab semua gitu. Mereka ya proper, semuanya proper gitu. Perusahaan security swasta atau ada tim overlay, tim crowd control gitu yang bekerja sama, ada semua yang punya sertifikasi internasional juga banyak kok gitu. Gitu. Oke. Pasti ada. Bayang lu kalau kita bikin layout nih, udah langsung kita atur nih flow orang, terus dari sini sudut pandang orang berapa, ada nih gue datanya kalau mana, pintu keluar di mana. Iya, data orang nih sini hanya bisa buat masuk berapa banyak gitu. Terus lu mesti naruh berapa toilet di sini gitu, berapa toilet di sini gitu. Ada perhitungannya. Jadi kita udah tahu nih sudut-sudut mati orang nih, orang nggak akan ada di sini, orang nggak akan nonton di sini nih. Bisa kita aktivasi pakai apa gitu. Dan juga gini di Komputer juga untuk ini juga adalah YouTube-nya juga harus misalnya nggak greedy juga, dan arti lu target lu 3 hari itu 105. Oh karena ini kalau lu masih ini gua tambah lagi di 110 atau 115 gitu. Itu kan. Iya benar kan. Kita sebagai penyelenggara harus bisa bilang enggak udah cukup. Nah itu yang berat itu ya sebenarnya itu juga karena kan cuan kan kalau kita bicara soal itu kan kayak gitu loh. Ya pada akhirnya kan kalau misalkan greedy pasti ada hal-hal yang tidak enak di belakangnya gitu. Itu. Nah itu buat teman-teman yang mau jadi penyelenggara festival musik itu penting nih kamu. Justru malah kalau gue tuh fasilitas gue utamain duluan dibanding gue profit kayak udah profit jagain di sini. Udah fasilitas dulu, profit segini ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak merah gitu aja. Itu. Kalau lihat Pesta Pora tuh tahun lalu kan sebagai pembuka sebenarnya. Sebelum Joyland Bali lah hitungan aja. Kan awalnya Joyland Bali dulu kan. Joyland Bali kan. Ucup tuh lu ikut bantuin Joyland juga kan. Bali yang Bali itu. Yang di Bali itu ya. Yang ada Jokowi ya datang. Yang Jokowi datang. Iya. Lalu Synchronize di bulan September kan? Oktober ya? Oktober sebagai pembuka akhirnya muncul festival-festival sampai sekarang hampir semua daerah, kota dan lain-lain tuh banyak banget festival. Joyland Maret. Terus ada Java Jazz dulu. Iya, Java Jazz. Oh, Java Jazz Juni apa Juli gitu. Terus ada Sounds Project, terus With The Fest sama Pesta Pora barengan harinya. Titik ramenya di lu lah, gue yakin karena itu pembuka yang ratusan ribu di lu kan. Bisa dibilang yang ya paling banyak datang kali ya tahun 2000. Ini yang lu kali ini Pesta Pora kali ini ada cross juga nggak sama festival musik yang lain juga di yang sama nggak ada ya? Udah nggak ada bentrokan ya? Nggak ada, tapi yang gue lihat kemarin salah satu musisi ada tuh konser tunggal, gue lupa. Tapi ada di gue bentrok sama Korea, ada SM Town. Si NCT gitu pada main tuh. Duluan SM Town barengan di hari yang sama. Yang rilis info 3 hari yang sama. Iya, gue kan dari November. Gak 3 hari yang sama, cuma ada 1 hari yang cross di aja. Di weekend yang sama. Oke. Yang konser tunggal siapa musisi konser tunggal? Kalau nggak salah ada, lupa gue. Bener juga. Setahu gue hamin 1 minggunya tuh ada si 88 Degrees itu tuh gitu. Karena dia majuin dari Desember. Niki di 26 Agustus 26 September, jadi 2 hari setelah Pesta Pora Niki. Lu lihat gini, kalau gue lihat nih Dip ya, ini kan tahun ini ya boleh dibilang ini kan kayak tahun panennya sama kalau gue lah masa keemasannya konser-konser. Lu mau bikin konser apa aja penuh kan, orang penontonnya ada nggak juga ya? Nggak juga kayak gitu ya? Nggak juga sekarang. Yang terjadi jadi banyak soalnya. Yang terjadi tahun 2022 kan orang malah makin selektif menuju 2023. Oke. Jadi kayak udah bahkan ada beberapa festival yang sama lah pakai Pesta Pora line-up sama segala macam gitu, yang beli tiketnya nggak nyampe 3.000 gitu per harinya. Jadi yang lu denger dong, berarti kalau yang rugi ada juga ya? Ada juga kan? Ya gue nggak tahu rugi atau enggak, tapi lumayan banyak yang tidak terselenggara secara lancar lah. Kalau menurut itu kenapa? Kalau misalkan tempatnya itu kemudian line-up kurang lebih sama, itu kenapa? Ya pada akhirnya kan bikin festival kayak lu bikin produk ya, lu mesti narasiin, lu mesti ngebawa orang itu ngelihat festival lu seperti apa, dan yang diuntungkan dari Pesta Pora mungkin ya gue udah punya kredibilitas ada di lahan itu gitu. Jadi
itu lebih menguntungkan. Jadi sekali lagi adalah narasi yang lu ciptakan, narasi yang lu bikin itu sampai orang tuh tertarik kan untuk bahkan menonton sampai itu. Bahkan sampai gue bikin nama Pesta Pora ya orang nggak usah perlu berpikir keras untuk di sana bakal kayak gimana, dari namanya aja lu udah kebayang. Iya gitu. Betul. Dengan konsep gue dari awal lu rilis November sampai sekarang buah-buahan tuh konsepnya. Ya itu kan karakter yang coba gue bangun. Kenapa lu ini ya buah-buahan? Identitas. Ya kalau orang nanya ini clue ya ini apa? Enggak, ini ya. Ini identitas untuk tahun yang ini kan. Tahun sampai depan, 48 tahun ke depan. Lu masih pakai yang ini. Jadi gue berpikirnya gini Dip, kalau lu bikin brand kan kayak bikin festival musik tahun lalu semuanya pakai artwork kan. Pakai artwork terus kayak ini diferensiasinya artwork doang ya. Apa yang menggambarkan Pesta Pora gitu. Misalkan Pesta Pora diajak kolaborasi sama clothing gitu. Pesta Pora kolaborasi sama clothing. Gue tanpa perlu put nama Pesta Pora, gimana ya biar orang udah tahu itu Pesta Pora. Akhirnya gue kayak gue main di buah, belum pernah ada yang main di buah nih segala macam. Belum pernah ada yang memonetize buah untuk jadi satu identitas lah gitu. Ya gue main di buah. Kumpulannya semua buah itu kan. Jadi ya gue menomor 2kan tentang masalah visual yang harus bagus atau gimana. Tapi gue pengen cuma buah gede. Udah sama tulisannya typo itu jadi identitasnya. Jadi kayak sekarang kalau kan gue kolaborasi sama beberapa clothing buat merchandise Pesta Pora, ya taruh buah aja di situ, udah orang udah kelihatan oh ini Pesta Pora nih atau apa gitu. Nah, idenya menarik soalnya. Ya itu jadi identitas. Nah terus ide lu ngajak Nikola Saputra sama Adam Suseno. Tapi itu Niko tuh random banget, beneran random gitu. Gue lagi gimana ya ketemu sama dia di Koi gitu. Kok gue kalau ngajak lu buat announcement line up Pesta Pora gimana? Ngapain tuh? Ya jawaban dia kan kayak gitu. Ngapain tuh? Bacain nama band doang. Berapa band kata dia gitu? 162 gue bilang gitu. 162. Bacain doang kan kata dia. Ya udah, ya gue intinya gue mau bikin, ya gue kepikiran pas ngeliat dia tuh gue pengen bikin satu announcement video, announcement line up yang kayak emang bukan gimana-gimana tapi orang bisa secara generik nge-upload ulang nge-upload ulang materinya, terus dipotong, ini bisa diambil bagian yang ngucapin bisa jadi awareness yang secara nasional juga, dan ini bisa eskalasi si market Pesta Pora juga gitu. Dapat itu ya. Dapat semuanya sih, brandnya secara organik posting ulang, potong kan, akhirnya dipotong bagian mana. Ada yang sampai pernah nggak band lu disebutin sama Niko gitu. Sama segitu kan. Gue nggak menemukan sosok lain selain Nikola Saputra soalnya gitu. Gue mau pakai misalkan kayak yang lu pegang Lukman Sardi, Vino, nih nggak ada. Kalau Niko nggak mau, udah gue ganti konsep gitu. Jadi tadinya gue mau nyari cewek kan, Niko sama cewek siapa ya, tapi gue nggak ngeliat ada positioning artis cewek yang ada di posisinya Niko kayak Niko gitu loh, yang eksklusif. Maksudnya kayak Dian bisa aja tapi predictable nih kalau dia. Pasti. Kalau Nicole kan unpredictable sebenarnya. Mas Adamnya lebih yang predictable lagi. Tahu-tahu nongol aja gitu. Ketemunya Nico sama Mas Adam tuh kayak itu kan nggak pernah ada di satu scene bareng gitu ya. Ada. Kalau jadwalnya mereka berdua tadinya nggak bisa, tapi bisanya udah lewat, akan lu tunggu sampai bisa nggak? Enggak dong. Itu gue lama karena Nico kan kayak itu 2 hari sebelum Nico ke Paris atau apa ya, sebelum dia ke Paris kan. Syuting udah kok ini nggak lama kok syutingnya kok 4 jam doang, gue bilang gitu. Yakin lu 4 jam? Pas ngelihat brief kan kayak ini nggak 4 jam deh, 4 jam kok, udah percaya sama gue. Ya udah kan dia kan intinya aman, yang penting nggak lapar kan. Jangan nggak lapar ya benar. Waktu lu jadi tapi udah lu ide nge-mute itu dari awal nggak? Enggak, itu sebelum gue posting gimana ya biar call to action. Itu menarik sekali sih. Ide itu gila loh. Itu brilian, itu brilian banget. Karena gue kebanyakan dadakan sih Deep, dalam artian kayak tahun yang announcement line up pertama yang gue line up kecil banget. Itu dadakan gue kayak sebelum posting kayak tar dulu postingnya. Line up dikecilin banget, font 6 bisa. Ya bener lu Mas katanya. Iya biar orang ini. Ya udah posting. Yang kedua yang line up bahasa Arab. Bahasa Arab dulu ya. Ya bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Thailand gitu. Itu H-1 ganti ini. Oh gimana tapi Mas, kita kan gak ada yang Google Translate aja, udah bodoh bener atau enggak Google Translate aja gitu. Akhirnya tuh yang kedua sampai Google Indonesia ngerespon cara baca line up Pesta Pora. Itu gue baca. Iya kayak oke juga nih gitu, sampai dibahas di beberapa thread marketing lah gitu. Yang ketiga ya udah si Niko, tapi gue nggak pengen pas orang lihat dibacain Niko pasti kan orang kayak gimana caranya biar, karena gue pengen ngarahinnya ke YouTube kan. Saat lu posting Instagram terus di YouTube posting juga, orang nggak akan ke YouTube, nonton di Instagram aja ya. Gue bilang sebelum posting Nikonya di mute aja nih pas. Niko selamat datang di Pesta Pora 2023. Berikut saya akan bacakan, pas dibacain di mute aja. Nah yang ada suaranya di YouTube ya gitu, gue bilang gitu.
Itu beneran emang mendadak sih karena gue ngejarnya kayak apa ya yang bisa gue lakuin buat itu ya berhasil kan orang kayak ngerasa handphonenya kok gak ada suaranya. Iya. Pencet Instagramnya diklik ya. Iya diklik. Iya kan suka ada nih nggak anjing emang di mute terus atau kok karena akhirnya ada musisi yang tetap ngeposting yang pas bagian nge-mute karena dia nyari kan. Itu nyari niat kan, nyari di posting. Walaupun di posting bagian yang udah ngomong. Iya, tapi itu hampir semua band nge-re-upload, ngepotong bagian pas Nikonya doang gitu. Sampai Aldi Taher. Iya. Pestapora tuh kan lahir karena lu membuat Bos Kreator. Duluan Bos Kreator kan. Lu tuh Bos Kreator ini kita ngobrolin dikit Bos Kreator ya. Bos Kreator lu bener-bener bikin setelah lu cabut dari Synchronize apa? Enggak. Paralel udah sempat lu bikin dulu? Udah sambil berjalan. Jadi Bos Kreator 2020 udah gue bikin itu buat ngejalanin salah satu event rokok lah ya. Oke. Event rokok 13 titik kalau nggak salah waktu itu. Berarti lu karena ada permintaan tour lu baru bikin Bos Kreator? Saat itu gue udah sering diajak sama si rokok ini, jadi kayak daripada pakai nama pribadi, akhirnya gue bikin PT nih 2020 dapat sebelum pandemi dong, awal tahun. Iya persis sebelum pandemi, dapat 13 titik, jalan 2 titik, Negara Api menyerang, dar. Sisanya nggak jalan, pusing nggak lo? Udah minjem investment, loannya tetap kehitung, tapi eventnya nggak jalan kan, mules. Iya ya, gue sebenarnya buat itu dan buat workshop produksian lah gitu. Bikin deko, art and deco gitu-gitulah. Gue bikin. Pas lo bikin pertama berapa jumlah orang karyawan di situ? Berlima. Sekarang berapa? 25. Sekarang nggak, emang gue nggak tim gede. Gue kalau yang gue in-house-in biasanya emang yang butuh harian. Kalau yang masih bisa gue outsource gitu per project gitu. Jadi Pestapora itu bagian dari Bos Kreator berarti ya? Pestapora tuh kepemilikannya ada di Bos Kreator gitu, IP-nya. Betul. Ketika lo nge-create event gede itu kan harus ngemilikin kru ribuan lah ya. Lu biasanya nge-brief si 25 orang untuk lu ngepalain ini. Ya itu kuncinya ada dibikin struktur sih. Strukturnya ini yang ini tanggung jawabnya ada di sini, tanggung jawabnya ada di sini. Total pekerjaan tuh tahun lalu 800-an orang lebih. Sekarang lebih dong berarti. Tadi lebih ya? Harusnya lebih sih ya. Bayangin kalau satu orang aja 1 juta gajinya 800 juta sendiri. Iya. Itu buat manpower aja loh. Iya benar. Jadi Pestapora udah akan ada, yang gue dengar Ucup udah ngebuk Gambir Expo udah sampai beberapa tahun ke depan, udah siap-siap nih kayaknya. Iya udah, emang kita long term kerjasama. Long term lah ya, karena lu nggak mungkin berakhir di 2 tahun 3 tahun lah ya. Amin. Karena mereka juga pengennya seperti itu dari pihak Expo-nya. Dan itu dari segi venue kan akan lebih mudah kan. Lebih mudah. Jadi mereka juga lebih happy ya. Iya nggak ada, gue bilang nih dealing panjang tapi per tahun ya pasti ada inflasi kan. Nah karena setiap tahun renegosiasi lagi kayak nggak enak tuh, ada effort yang harusnya lu bisa cut gitu. Iya benar. Jadi lu mesti punya effort itu lagi gitu. Dan orang nggak masalah juga ke daerah sana gitu. Dan ke venue lebih respectful sih menurut gua kalau kayak gitu lebih. Ayo lu kita jalan bareng gitu. Gara-gara Fuji Rock nggak mau bikin versi ada campingnya. Lu bayangin deh kalau dibikin kayak gitu di sini itu lalala fest aja orang komplain. Kita tetap campingnya di Gambir Expo. Nggak di tapi Cibubur. Aspal ya. Tapi aspal gitu camping yang kayak tetap bisa GoFood. Tetap bisa. Lu bayang kayak Fuji Rock tuh, misalkan lu di stage green stage mau beli makan aja kan kayak aduh beli makan lagi nih gitu. Gue kemarin jadi pas malam sebelum pulang tuh gue ke Fuji Rock itu ada stage yang paling belakang. Gue cuma ngikutin doang. Ngikutin jalur, terus kok nggak nyampe, terus gue mikir, anjir kalau gue harus balik lagi ke sana, ada yang ketinggalan, nyari temen, wah gila nih. Atau teman ada, gue di depan nih, tiket gue dong gitu. Mending kita nggak usah temenan lagi deh. Gitu. Iya kan dia ada yang paling belakang lewat jembatan yang sampai 20 menit sendiri gitu. Emang. Yang ada stage-nya NGO, gue aja di sana tuh massage, kan ada massage tuh. Yang stage-nya NGO gitu, itu gue massage, nonton sulap, nggak nonton band gue. Kayak udah gue nonton yang gini-gini aja sulap di kids area gitu, ngeliat anak kecil main gitu. Cop, jadi Pestapora tahun ini yang terdekat adalah penjualan tiket berikutnya tanggal 25. Dengar-dengar masih ada rilis Another bintang tamu di bulan depan. Kita tunggu ya. Ada nanti di September. Kejutan lagi. Foo Fighters kalau nggak salah ya. Dream Theater sama The Beatles. Jadi kita tunggu aja kejutan yang terjadi buat Pestapora di bulan depan. Datang kan? Datang dong. Datang nonton. Itu harus. Awas apa?
Enggak datang. Oh, saya enggak datang. Itu udah ada ini kan versi videonya tadi kirim aja. Gue pasti datang lah. Ini event yang Festapora tuh jadi kayak event kewajiban yang harus orang tuh gila lu masa nggak datang sih masa nggak datang sih gitu ya. Aku doain ya biar sehari bisa 100.000 tahun depan. Nah amin tahun depan gue pengen 3 tahun ke depan lah paling ya. 3 tahun seluruh Jaya Expo lu booking. Amin. Jadi orang tuh parkirnya di Ancol. Iya, orang nggak usah bawa mobil. Datang situ benar-benar dari depan tuh udah langsung panggung. Iya betul. Dari depan udah panggung. Kemayoran lah Haji Benyamin Suhaib itu gue tutup tuh. Jadi balik ke bandara dulu lah. Iya, jadi kayak benar-benar event. Iya, jadi kayak bandara ulang tahun Jakarta lu ya. Cop lancar-lancar buat Festaporanya. Semoga kalau semoga tiket sold out mah udah nggak sold out. Ini udah sold out. Semoga eventnya berjalan lancar tanpa ada hambatan dan kalaupun ada hambatan lu pasti bisa melewati dengan dengan selancar-lancarnya. Betul dong. Amin. Datang ya. Pasti. Thank you. Janji ya. Jangan cuma datang, harus diposting. Iya dong. Kayak Aldi Taher rekam posting. Iya tuh. Thank you, semoga lancar-lancar dan paling penting semoga kita bisa berkolaborasi. Amin. Terima kasih seluruh kru yang bekerja. Kita ketemu lagi di episode ke 123. Thank you, sehat-sehat Cop. Bye. Sampai ketemu di Festapora tanggal 22 sampai 24 September 2023. Muah.